Di kedalaman semesta yang tak terukur, di mana realitas dan ilusi menari dalam harmoni abadi, terbentanglah sebuah kisah yang mengguncang fondasi penciptaan itu sendiri. Inilah Brahma Wimohana Lila yang terukir dalam lembaran suci Srimad Bhagavatam, sebuah drama kosmik tentang keangkuhan, wahyu, dan kerendahan hati yang bahkan tidak mudah dimengerti oleh para dewa itu sendiri. Kisah ini bermula saat Brahma, sang dewa pencipta, tiba di gerbang istana Dwaraka. Dengan jubah megah dan mahkota emas yang memancarkan cahaya, ia melangkah dengan penuh keyakinan. Sebagai arsitek dari segala yang ada, ia merasa posisinya adalah yang tertinggi dan tidak ada yang setara dengannya. Sampaikan kepada Krishna bahwa Brahma, sang pencipta, telah datang. Titahnya kepada seorang penjaga. Di singgasananya, Krishna menerima pesan itu dengan senyum misterius. Alih-alih menyambut sang pencipta, ia mengajukan sebuah pertanyaan yang menusuk jantung ego Brahma. Sampaikan pada Brahma, Brahma yang mana yang dia maksud? Pertanyaan itu membuat Brahma terkejut. Kebingungan dan amarah berkecamuk dalam dirinya. Brahma yang mana lagi? Akulah Brahma berkepala 4, penenun realitas tunggal ini. Siapa yang berani menyandang nama suci itu selain diriku? Dengan penuh kebingungan, ia memasuki istana. Di hadapan Krishna, Brahma berdiri dengan sisa-sisa kebanggaannya, mempertanyakan maksud pertanyaan yang Krishna sampaikan. Krishna dengan senyum dan pandangan misterius menjelaskan, "Wahai Brahma, alam semestamu, meskipun agung, hanyalah setitik debu dalam hamparan ciptaan yang tak terhingga. Ada semesta lain yang tak kau ketahui, ada realitas lain yang tak terhitung jumlahnya, dan di setiapnya ada seorang pencipta seperti dirimu." Dalam kebingungan Dewa Brahma, kemudian dengan lambaian tangan yang menciptakan ria energi, Krishna membuka sebuah jendela menuju semesta lain. Dia memanggil Brahma-Brahma dari semesta yang berbeda. Dari cahaya yang menyilaukan, muncul ribuan sosok Brahma, masing-masing memancarkan aura pencipta. Dengan berbagai wujud Brahma, yang eksistensinya sendiri merupakan paradoks yang menakjubkan. Melihat pemandangan itu, Brahma terkejut. Semua kesombongan dan kebanggaan yang ia miliki seketika lenyap. Ia menyadari bahwa ia hanyalah salah satu dari sekian banyak Brahma. Alam semestanya yang ia anggap sebagai sebuah samudra, kini tampak seperti setetes air di antara samudra lautan penciptaan. Dengan rasa malu yang mendalam, Brahma menunduk di hadapan Krishna, menyadari eksistensi semesta yang tak terbatas.
Kisah yang baru saja kita dengar memiliki penjelasan filosofis yang mendalam. Dalam ajaran Hindu kuno, apa yang kita sebut realitas hanyalah sebuah mimpi kosmik yang dijalani oleh Dewa Wisnu. Sebelum ada ruang, waktu, atau alam semesta, yang ada hanyalah Brahman. Kondisi ini sering digambarkan sebagai kekosongan atau ketiadaan, tetapi ini adalah deskripsi yang keliru. Kekosongan ini bukanlah ruang hampa, melainkan keadaan absolut dan tidak terbagi, di mana semua potensi untuk penciptaan ada dalam bentuk tak termanifestasi. Brahman adalah sumber dari segala sumber yang tidak memiliki pencipta, karena ia adalah keberadaan itu sendiri. Kekosongan ini adalah Brahman dalam kondisinya yang tak berbentuk, tak tergerak, tak terlukiskan, bahkan tak terpikirkan. Tetes kecil dari samudra keberadaan, sekaligus ketiadaan yang bisa terpikirkan, adalah Wisnu, Dewa Wisnu yang tertidur dan bermimpi dalam lautan kosmik yang tak terbatas. Setiap alam semesta dengan segala galaksi, bintang, dan bahkan Brahmanya adalah bagian dari satu mimpi agung ini. Konsep ini dikenal sebagai maya, yang berarti ilusi. Itu bukanlah ilusi yang membuat dunia tidak nyata, melainkan realitas yang kita rasakan, bukanlah kebenaran terakhir. Jadi semua pencipta yang dilihat Brahma hanyalah manifestasi dari satu kesadaran tertinggi, Brahman. Brahma bukan satu-satunya pencipta, karena ia adalah peran yang dijalankan di dalam sebuah mimpi. Dengan kata lain, ia dan semua alam semesta lainnya hanyalah bagian dari sebuah permainan ilahi.